Assalamualaikum. Minta tolong ke ketua kelas pimpin doa ya. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita pada doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelas berapa ya? Kelas 12. Kelas 12 ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid. Kalian boleh panggil saya Bapak Muhammad, tidak apa-apa. Panggil Bapak Hafid juga nggak apa-apa. Saya nanya kalian. Tapi biasanya dipanggil Pak Hafid biasanya. Jadi di sini saya sebagai guru bahasa Indonesia yang baru di kelas kalian. Jadi ini kelas pertama yang saya masuki di tahun pelajaran ini. Sebelum Bapak lanjut ya, kata pepatah, kalau tidak kenal maka tidak sayang katanya. Saya ingin kenalan dulu dari yang sebelah kanan nih. Mas siapa namanya? Nama saya Dawi Febrian Mahdi dari kelas 12. Biasanya dipanggil siapa Mas? Iya. Rian. Kalau mbaknya siapa namanya? Iya. Oh iya. Ulang yang Mas. Saya Muhammad Abdullah Ramadan Mahdi, biasa dipanggil Wahyu, kelas 9. Ya. Baik. Kalian tahu tidak bahwasannya sekarang kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Nah, sekarang kita akan belajar bisa dibaca ya tulisan Bapak? Ya. Hari ini kita akan belajar teks prosedur. Sebelum Bapak bahas teks prosedur, ada yang tahu tidak apa itu pengertian dari teks prosedur? Ya, silakan Mas. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara beruntut sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Ya, benar sekali. Pendapatnya Mas siapa? Rian ya? Mas Rian. Bahwasannya teks prosedur adalah teks yang berisi tata cara atau langkah-langkah dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nah, tanpa kita sadari, sebenarnya teks prosedur itu sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, Bapak punya sesuatu. Ada yang pernah melihat ini? Nah, saya rasa Bapak rasa hampir semua orang tidak asing dengan yang namanya ini. Makanan yang secara umum dikonsumsi bagi anak-anak, apalagi anak kos. Kalau misalkan lagi kepepet, makannya nasi, lauknya pakai mie. Nah, kita tidak menyadari bahwa sebenarnya teks prosedur itu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, apa yang disampaikan oleh Mas Rian tadi, bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau cara untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Nah, coba kita amati di belakang kemasan mie sedap ini, mie instan ini. Kalau kita lihat di belakang, itu ada tata cara bagaimana penyajian mie instan ini. Mulai dari pertama ia masukkan air 2 gelas, panaskan dan masukkan mie, siapkan bumbu sampai seterusnya hingga mie itu bisa dinikmati dan disajikan. Nah, jadi tujuan teks prosedur itu adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara step by step atau langkah demi langkah yang sesuai. Nah, di dalam teks prosedur itu ada beberapa rentetan materi yang akan saya bahas juga.
Nah, yang pertama tadi yang disampaikan oleh Mas Rian tentang pengertian teks prosedur sudah, dan tujuan teks prosedur juga disampaikan oleh Mas Rian tadi bahwa katanya teks prosedur itu tujuannya untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, baik membaca maupun pendengar. Nah, selanjutnya yaitu tentang struktur. Ada yang tahu struktur teks prosedur itu ada berapa? Ada 4. Ya, betul. Yang pertama, ada yang tahu? Tujuan, betul. Yang kedua, bahan dan alat. Yang ketiga, yang terakhir, penutup. Nah, dalam uraian struktur yang pertama itu ada tujuan. Kira-kira ada yang tahu dari apa maksud dari tujuan dalam teks prosedur itu? Pengantar umum, ya betul. Biasanya dalam teks prosedur itu ada yang namanya pengantar umum. Jadi sebelum menerangkan tentang apa yang mau dibahas, itu biasanya digambarkan terlebih dahulu. Biasanya yang seperti yang mie sedap tadi. Di depan pasti diberi pernyataan umum tentang pembuatan atau penyajian mie sedap. Nah, itu yang pertama. Tujuannya untuk pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat, agar pembaca tahu apa yang akan dibuat gitu. Nah, yang kedua bahan dan alat. Ada yang tahu apa maksudnya bahan dan alat? Nah, betul. Bahan dan alat itu biasanya dalam teks prosedur ada yang namanya alat dan bahan yang digunakan. Contohnya dalam pembuatan mie instan itu alatnya apa saja kira-kira? Panci pastinya, panci, air, dan juga harus ada kompor kan. Kalau nggak ada kompor kan nggak bisa. Terus ada sendok juga untuk mengaduk bumbu dan juga nanti yang digunakan untuk ketika ingin menikmatinya. Nah, itu langkah bahan dan alat. Yang selanjutnya dalam struktur teks prosedur yaitu langkah-langkah. Apa sih langkah-langkah itu? Ada yang tahu? Langkah melakukan suatu dengan secara bertahap. Ya, betul sekali. Jadi dalam teks prosedur pasti ada yang namanya langkah-langkah. Jadi ketika kita membuat mie instan, kita tidak bisa mie instan itu langsung dimakan, tapi harus ada langkah demi langkah dulu. Yang pertama tadi panaskan air. Nah, langkah yang kedua ketika airnya mendidih masukkan minyak. Dan yang ketiga, yang keempat dan seterusnya. Itu merupakan langkah-langkah urutan dalam teks prosedur agar nantinya apa yang kita inginkan sesuai dengan yang apa kita inginkan. Dan yang terakhir yaitu dalam struktur teks prosedur ada penutup. Apa kira-kira? Ya, benar sekali. Benar sekali, Mas. Nah, jadi biasanya dalam akhir dari teks prosedur itu berisi tentang selamat. Kayak misalkan yang kalau di mie sedap ya, di mie instan tadi itu yang terakhir mie instan siap disajikan. Biasanya itu kata-kata selamat. Jadi kayak selamat atau bisa dinikmati. Itu. Jadi kayak endingnya yaitu penutup. Kalimat penutupnya seperti itu. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur itu ada yang tahu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, kalimat perintah. Yang kedua, kata kerja. Yang ketiga, kata penghubung. Yang keempat, menggunakan kata keterangan waktu. Nah, dalam ciri-ciri ini ada 4. Yang pertama yaitu kalimat perintah. Yang kedua menggunakan kata kerja aktif. Ini kurang.
Yang ketiga menggunakan kata penghubung, yang keempat menggunakan kata keterangan waktu. Nah, ada yang tahu apa maksud dari menggunakan kalimat perintah? Yang ciri-ciri yang pertama. Maksudnya dari kata perintah itu apa? Nah, ya benar. Biasanya dalam teks prosedur itu ada kalimat perintah seperti masukkan air. Nah, itu kan kata perintah. Masukkan, itu adalah kata perintah. Kayak misalkan potong, itu kan kata perintah. Lalu kayak misalkan ada sih banyak contohnya, panaskan air. Nah, itu kan sebenarnya panaskan, itu kan kata perintah. Jadi di dalam ciri-ciri kalimat teks prosedur itu ada yang namanya kata perintahnya. Nah, itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua yaitu menggunakan kata kerja aktif. Menggunakan kata kerja aktif itu biasanya itu seperti menyiram, membungkus, melempar dan lain-lain misalkan. Contohnya misalkan dalam pembuatan misalkan teks prosedur tentang pembuatan mie instan ya. Itu biasanya ada kata kerjanya merobek atau mengupas, itu namanya juga kata kerja aktif. Jadi di dalam teks prosedur itu ciri-cirinya ada kata kerja aktif. Nah, yang ketiga itu kata penghubung. Ada yang paham maksudnya menggunakan kata penghubung dalam teks prosedur itu apa? Nah, dalam kata penghubung itu kalimat penghubung itu biasa dinamakan konjungsi dalam bahasa Indonesia. Kalimat konjungsi itu, kata konjungsi itu seperti contoh selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Nah, itu adalah kata penghubung atau konjungsi. Nah, dalam teks prosedur itu biasanya ada yang namanya misalkan masukkan mie ke dalam panci yang sudah berisi air mendidih. Lalu, nah itu kata penghubungnya. Lalu, nah itu ada penghubungnya. Atau ada kata penghubungnya. Selanjutnya, siapkan bumbu di piring, misalkan. Itu kata penghubungnya. Jadi setiap step by step dari langkah-langkah yang pertama, ini misalkan panaskan air. Lalu itu adalah kata konjungsi penghubung dari tahap yang pertama menuju tahap selanjutnya. Itu ciri yang nomor 3. Ciri-ciri yang nomor 4 yaitu kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu itu contohnya diamkan selama 3 menit. Nah, 3 menit itu menunjukkan keterangan waktu. Atau ambil bagian tengahnya, potong bagian pinggirnya. Itu menunjukkan keterangan tempat. Mana tempat yang harus diambil atau mana tempat yang harus dibuang. Jadi objeknya nanti adalah menggunakan kata keterangan tempat. Nah, dan ada lagi misalkan dalam teks prosedur putarlah searah jarum jam. Nah, putarlah searah jarum jam itu maksudnya itu menggunakan kata keterangan yang memang akurat. Jadi ketika kita memutar misalkan memutar apa ya, kayak entahlah itu anggaplah membuat apalah yang menggunakan memutar. Jadi kita memutarnya searah jarum jam, berarti mutarnya gini. Jadi kalau kita mutarnya gini itu nggak bisa. Jadi memang harus menggunakan putaran searah jarum jam. Itu bisa dikatakan cara yang akurat. Jadi cara yang akurat yang digunakan dalam teks prosedur itu. Jadi itu ciri-ciri dari kalimat dari teks prosedur ada 4. Sebelum saya lanjut ke macam-macam dan kaidah, sampai sini ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham? Oh baik. Kalau paham saya lanjut ya ke materi selanjutnya yaitu macam-macam teks prosedur. Macam-macam teks prosedur itu ada 3. Ada yang tahu yang pertama apa? Sederhana, betul. Kompleks. Protokol.
Apa yang dimaksud dengan teks prosedur sederhana itu? Ada yang paham? Ada yang tahu? Yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya dua sampai 4 langkah saja dalam melakukannya. Ya, betul. Jadi kalimat teks prosedur itu, yang teks prosedur sederhana itu biasanya berisikan 2 sampai 4 kalimat saja. Contohnya kayak kita diberi tutorial membuka Facebook. Itu kan sederhana sekali. Jadi tidak panjang lebar langkah-langkahnya. Itu yang dinamakan sederhana, teks prosedur sederhana. Jadi dalam teks prosedur sederhana itu kalimatnya sedikit, 2 sampai 4 kalimat saja. Tapi pada intinya nanti isi dari teks prosedur itu ada. Seperti tadi cara login Facebook itu salah satu teks prosedur sederhana. Yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Ada yang tahu teks prosedur kompleks itu apa? Ya, benar sekali. Teks prosedur kompleks. Namanya saja kompleks, jadi lengkap. Di dalam teks prosedur itu banyak. Nah, teks prosedur kompleks itu biasanya berisi banyak langkah dan melakukannya. Contohnya, cara membuat sambal balado. Itu banyak, kompleks, lengkap. Mengajukan pembuatan SIM. Dan cara memperpanjang STNK atau prosedur pembuatan KTP. Itu kan kompleks, lengkap. Dari segala sisi itu ada dan banyak. Jadi kalau misalkan dibuat teks prosedur itu tidak pasti lebih dari 2 sampai 4 kalimat. Jadi itu lebih lengkap daripada yang sederhana, yang teks prosedur sederhana. Nah, yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Apa yang dimaksud teks prosedur protokol? Ada yang paham? Maka yang bisa diubah tidak harus untuk walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Nah, betul. Teks prosedur protokol itu biasanya bisa diubah dan oleh pembuatnya. Contohnya pembuatan mie sedap, mie instan. Nah, yang di dalam kemasannya kita melihat yang pertama itu memanaskan air, terus masukkan minyak dan siapkan bumbu. Nah, kita ubah itu juga tidak apa-apa. Panaskan air, masukkan minyak dan masukkan juga bumbunya dalam pancinya. Itu juga tidak masalah, karena pada akhirnya nanti itu hasilnya sama. Jadi itu yang dinamakan teks prosedur protokol. Sewaktu-waktu bisa diubah dan kita tidak harus monoton pada pada langkah-langkah yang ada di kemasan. Jadi kita bisa mengubahnya sendiri tanpa merubah nanti hasilnya. Itu macam-macam teks prosedur. Ada teks prosedur di sana. Yang kedua apa? Kompleks. Yang ketiga protokol. Ya, benar sekali. Kaidah teks prosedur, itu yang selanjutnya ya. Itu ada 5. Biasa dibantu. Yang pertama apa? Imperatif. Yang kedua deklaratif. Yang ketiga interrogatif. Yang keempat temporal. Yang kelima yang keenam partisipan manusia. Bilangan penanda. Nah, yang pertama itu kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama kalimat imperatif. Yang disebutkan oleh teman Anda tadi, kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah. Jadi fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa di dalam teks prosedur ada yang namanya kalimat perintah atau kalimat imperatif.
Yang kedua kalimat deklaratif. Biasanya itu kalimat yang berisi pertanyaan. Fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Nah, yang ketiga itu kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu berisi pertanyaan, pernyataan. Fungsinya ialah Yang deklaratif itu pernyataan. Fungsinya memberikan informasi. Nah, sedangkan yang interrogatif itu kalimat pertanyaan yang berisikan fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Nah, yang temporal itu adalah konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal itu adalah kata apa yang saya sampaikan tadi, itulah kata penghubung. Kata penghubung dari konjungsi temporal itu bisa misalkan setelah itu, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain-lain semacamnya. Yang selanjutnya itu partisipan, verba material dan tingkah laku. Nah, verba material adalah pembuatan yang mengacu pada tindakan, seperti potongan ubi itu, masukkan air ke dalam wadah, potong, kupas kulitnya, masukkan minyak. Nah, itu yang namanya verba material atau tingkah laku atau itu. Yang selanjutnya itu adalah partisipan manusia. Partisipan manusia itu adalah mempartisipasikan atau mengikut sertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Jadi tidak bisa nih teks prosedur itu, misalkan teks mie instan nih yang membuat adalah kucing, itu nggak bisa. Yang membuat burung, nggak bisa. Jadi di dalam teks prosedur itu adalah membutuhkan partisipasi manusia di dalamnya agar langkah demi langkah nanti bisa dicapai dengan sesuai dengan tujuan apa yang kita inginkan nantinya. Yang terakhir dalam kaidah itu ada bilangan penanda. Bilangan penanda itu maksudnya biasanya dalam teks prosedur dalam setiap tahap demi tahap atau langkah demi langkah itu ada nomornya. Langkah yang pertama masukkan mie itu ada nomornya 1. Yang kedua misalkan itu ada nomornya 2. Jadi pembaca itu nantinya bisa mudah untuk memahami memahami selanjutnya apa, tahap selanjutnya apa gitu. Jadi kalimat bilangan penanda itu ada nomor yang menandai setiap langkah demi langkah dalam mempermudah pembaca. Nah, teks prosedur semuanya sudah saya jelaskan, mulai dari pengertian, tujuan, struktur, ciri-ciri macam-macam sampai kaidah. Nah, sekarang saya mau nanya ke kalian, apakah kalian paham dengan semua materi yang saya jelaskan? Atau ada yang belum paham? Silahkan nanya, nggak apa-apa. Paham, Pak. Beneran paham? Baik. Karena kalian tidak mau bertanya atau kalian sudah paham, jadi sekarang Bapak yang ingin bertanya untuk untuk melihat seberapa paham kalian terhadap materi tentang teks prosedur ini. Jadi Bapak beri tugas saja ya. Tidak apa-apa kan? Nah, Bapak beri tugas. Tugasnya itu adalah kalian membuat teks prosedur. Dicatat ya. Kalian membuat teks prosedur berdasarkan struktur dari teks prosedur. Yaitu ada tujuannya, ada bahan dan alatnya, ada langkah-langkahnya, ada penutup. Jadi kalian membuat teks prosedur. Membuat teks prosedur yang di dalamnya itu memuat struktur teks prosedur ini, yang keempat ini. Tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah dan penutup. Bisa dipahami? Baik. Bapak beri waktu selama 20 menit cukup enggak? Cukup. Siap. Saya beri waktu 20 menit ya. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Baik, karena waktunya sudah sampai 20 menit, saya harap kalian sudah selesai tugasnya ya. Tugasnya adalah kalian nanti mempresentasikan di depan satu persatu. Bisa dipahami? Ya. Nah, jadi saya mulai dari kursi yang paling kanan dulu. Mas Rian, silakan maju ke depan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Cara membuat telur ceplok. Telur ceplok atau telur mata sapi adalah makanan favorit banyak orang. Disebut telur mata sapi karena bentuknya seperti mata dengan kuning telurnya masih utuh di tengah. Beginilah cara sederhana membuat telur ceplok sendiri di rumah. Alat dan bahan: 1. Telur, 2. Minyak, 3. Penggorengan. Cara kerja: panaskan minyak dalam penggorengan. 2. Pecahkan telur di atas penggorengan dan beri sedikit garam. 3. Balik telur hingga kedua sisi matang dan siap dihidangkan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Rian. Ya, apa yang disampaikan Mas Rian itu benar. Jadi teks prosedur tentang pembuatan telur ceplok. Wah, enak tuh. Ya udah, sekarang selanjutnya dari Mbak Lia ya. Mbak Ria, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang menggoreng kepepet. Di bawah ini merupakan cara membuat nasi goreng kepepet. Sesuai dengan namanya, nasi goreng kepepet yang berarti nasi goreng ada dibuat pada keadaan kepepet serta bahan seadanya. Untuk kalian yang ingin mencoba membuat nasi goreng ini, kalian bisa siapkan bahan-bahan dan ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Bahan-bahan: 1. Sepiring nasi, 2. Daun bawang merah, 1 siung bawang putih, daun bawang, tomat, cabai rawit, bawang goreng, telur ayam. 3. Kecap manis, 1 sendok teh garam, kaldu bubuk. Langkah-langkah membuatnya: 1. Iris tomat, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. 2. Tumis bawang merah dan putih hingga harum, lalu masukkan irisan daun bawang. 3. Lalu masukkan nasi serta irisan tomat. 4. Lalu masukkan telur, kaldu bubuk, kecap manis, serta garam secukupnya. Aduk hingga merata. 5. Setelah merata dan kecap kering, nasi goreng kepepet jadi saji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tadi telur ceplok, sekarang nasi goreng. Ini kenapa kok makanan semua? Bapak jadi lapar. Oke, baik. Bagus, Mbak Ria. Bagus. Sekarang giliran Mas apa namanya tadi? Mas Wahyu. Silakan tugasnya dipresentasikan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu membuat teh manis. Bahan-bahan: cara membuat teh manis. Teh manis adalah minuman populer yang biasa menemani sarapan pagi atau makan cemilan di sore hari. Membuat teh manis tidaklah sulit. Mari kita simak cara membuatnya. Bahan-bahan: 1 kantong teh celup, gula secukupnya, dan air hangat. Alat-alat: 1 buah belas dan 1 buah sendok. Cara membuat: pertama, menuangkan air hangat ke dalam gelas dan dengan takaran sesuai yang diinginkan. Kedua, mencelupkan kantong teh ke dalam gelas yang sudah terisi air hangat. Ketiga, lalu jangan lupa masukkan gula secukupnya. Aduk air hingga rata sehingga gula larut. 4. Jika sudah teh siap untuk disajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telur ceplok, nasi goreng, teh. Wah, lengkap. Makan nasi goreng ada telurnya, minumnya teh hangat. Apalagi hujan-hujan. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Mas Wahyu. Dari tugas yang saya berikan tadi, Bapak melihat dari Mas Rian, Mbak Ria, Mas Wahyu, itu tugasnya sudah benar. Itu sudah ada struktur teks prosedur di dalamnya. Yang pertama tujuan ada, bahan dan alat sudah ada, langkah-langkah ada juga, dan penutupnya juga ada. Jadi tugasnya sudah benar dan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tepuk tangan untuk kita semua.
Jam berapa ya? Wah. Ternyata sudah 1 jam lebih Bapak menemani kalian di kelas ini tentang belajar teknik prosedur. Mungkin Bapak akhiri saja sampai di sini. Semoga kita nanti bisa bertemu di mata pelajaran selanjutnya dengan dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebelum Bapak akhiri, Bapak mohon maaf jika ada salah, baik itu kata atau perilaku Bapak yang kurang berkenan di hati kalian, Bapak mohon maaf. Dimaafkan ya. Ya, terima kasih. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang barokah dan nantinya bermanfaat bagi kita semua. Dan saya doakan juga semoga murid-murid saya menjadi murid yang sukses, yang bermanfaat bagi nusa, bangsa dan juga agama. Amin. Untuk ketua kelas, mohon pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengambil pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kalian semua luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua untuk hari ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.